اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ya, demikian tadi telah sama-sama kita suratul Fatihah, tahmid dan tahmid. Mudah-mudahan bacaan kita bersama mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Amin. Alhamdulillah kita hadir di datang batik. Dan untuk acara berikutnya itu materi ilmuwan yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad. Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Muhammad. Bajunya mirip gitu ya. Ini satu hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa bil jalali wal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya umatal Islam wa ya farasal aqidah, la ansa an unusakum jami'an bi taqwallahi wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Jamaah Majelis Alim Al-Hidayah yang saya anggap sebagai orang tua dan guru-guru saya semuanya, semoga dengan melangkahkan kaki kita ke tempat ini menjadi sabab-sabab Allah turunkan keberkahan, rahmat, ampunan untuk kita semua. Kita lanjutkan Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ansyari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dhalika fi sabilillah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah yal-ulya fahuwa fi sabilillah, muttafaq alaih. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, sudah Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yukatilu saja'atan, manakah yang termasuk di dalam sebuah peperangan itu yang termasuk dalam fi sabilillah. Ada yukatilu saja'atan, ada yang dalam peperangan itu dia pengen memperlihatkan bagaimana keberaniannya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika lagi lelang nyawa, karena saking beraninya dia maju lari paling terdepan, tujuannya yang paling utama hanya ingin memperlihatkan keberaniannya kepada para sahabat-sahabat yang lain. Wa yuqatilu hamiyatan, ada juga yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian di dalam dirinya. Wa yuqatilu riya'an, dan ada juga yang di dalam peperangan itu riya. Dia pengen mempertunjukkan, memperlihatkan bagaimana keterampilannya, bagaimana kehebatannya, bagaimana kelihayannya di dalam memainkan pedang tersebut. Ayyu dzalika fi sabilillah, mana di antara tiga ini yang termasuk orang yang berjihad fi sabilillah? Ini sahabat bertanya, kemudian apa kata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian apa kata Rasulullah? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang maju membela agama Allah Subhanahu wa taala, siapa yang maju berperang untuk membela kalimat Allah, mempertahankan kalimat la ilaha illallah,
maka itulah yang sesungguhnya berjihad betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Hamzah radhiyallahu anhu ketika di tangan kanannya memegang bendera yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangan kanannya ini ditebas dengan pedang, puntung tangan kanannya dipegang oleh tangan kirinya. Tangan kirinya pun ditebas, puntung tangan kirinya dipegang oleh kaki kanannya. Kaki kanannya pun ditebas, dipegang oleh kaki kirinya, sampai dia tidak mau kalimat la ilaha illallah itu jatuh menyentuh tanah. Dia rela dicincang-cincang dengan pedang sampai ruh berpisah dengan jasadnya. Kenapa hadis ini? Kenapa ada sahabat yang bertanya seperti ini? Karena orang yang sedang berperang berjihad itu beda-beda niatannya. Kita di sini masih dalam bab niat, bab ikhlas, wa hidarnya fi jami'il a'mal. Kita lihat bagaimana Ali karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah itu ketika orang kafir sudah ada di depannya, tinggal disembelih sama Ali karramallahu wajhah, tinggal dipotong, dipenggal kepala. Tiba-tiba mukanya Ali ini diludahi sama orang kafir tersebut. Tiba-tiba Ali nggak jadi membunuh orang kafir tersebut. Apa kata orang kafir itu? Wahai Ali, tadi itu kamu tinggal membunuhku, tapi kenapa kau nggak jadi membunuhku? Apa kata Ali karramallahu wajhah? Tadi aku ingin membunuhmu karena marah karena Allah, tapi sekarang saya tidak jadi membunuhmu karena engkau sudah meludahi wajahku. Aku takut membunuhmu bukan karena Allah, tapi kebencian dan amarah yang di dalam hati. Ada juga sahabat-sahabat yang berperang itu ingin mendapatkan harta. Karena dalam peperangan itu Pak ada harta ghanimah, ada harta rampasan perang. Jadi kalau duel satu lawan satu, menang umat Islam, itu hartanya diambil tuh, baju perangnya, pedangnya, kendaraannya yang mahal diambil. Tapi kalau peperangan dengan satu pasukan, peperangan dalam satu pasukan nggak boleh diambil, dikumpulin sama pimpinan perang. Karena setiap perjalanan, setiap peperangan itu pasti ada roisnya, pasti ada amirnya, ada yang memimpinnya. Yang mimpin ini dikumpulin baru nanti dibagi rata. Ada orang yang mengharapkan ghanimah, tapi lagi-lagi lihat Ali karramallahu wajhah ketika dia berduel dengan Amr bin Wud. Amr bin Wud ini adalah seorang panglima dari orang kafir Quraisy. Ketika Amr bin Wud ini masuk ke kemah kaum muslimin, dan di situ pun ada Rasulullah SAW. Begitu Amr bin Wud masuk mendekati kemah kaum muslimin, yang namanya orang siap perang itu ditutup semua badannya dengan pakaian perang. Amr bin Wud ini pun tidak kelihatan wajahnya, yang tampak itu hanya matanya saja. Makanya ada dari sahabat Ansor ini bertanya, "Man anta, kamu ini siapa?" Dijawab, "Saya Amr bin Wud." Mendengar namanya Amr bin Wud ini pun para sahabat getar. Kenapa? Amr bin Wud ini orang tua, udah sepuh, 80 tahun umurnya. Tapi semenjak dia masih bujangan sampai umur 80 tahun, dia tidak pernah terkalahkan walaupun hanya satu kali dalam duel. Dalam peperangan dia sangat lihai. Banyak para sahabat yang mati dihunus oleh pedangnya Amr bin Wud ini. Ini para sahabat udah dengar, udah gemetar. Di saat itu Ali karramallahu wajhah masih umur 25 tahun. Apa kata Ali? "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk maju untuk menghadapi duel dengan Amr bin Wud ini." Karena Amr bin Wud ini datang cuma berlima, sahabat banyak, nggak diajak perang, diajak duel. Siapa yang berani dari kaum muslimin? Utus satu ya Rasulullah, utus satu ya Muhammad, biar dia duel bersama. Kata Rasul, "Tunggu dulu wahai Ali, dia ini bukan tandinganmu. Amr bin Wud ini besar badannya, kamu ini gak ada apa-apanya dibandingkan dia." Diam lagi, duduk lagi Ali karramallahu wajhah. Kemudian setelah duduk, Amr bin Wud ini lagi-lagi nantang-nantang. Kembali lagi Ali, "Ya Rasulullah, tolong izinkan aku maju ya Rasulullah." Kata Rasul, "Bukan tandinganmu wahai Ali, badannya berotot. Kamu ini tahu bagaimana sejarah hidupnya Amr bin Wud ini?
tidak pernah terkalahkan, bahkan direpotkan, jangankan dikalahkan, direpotkan sedikit pun tidak pernah. Tapi Amr bin Ud ini bikin marah. Apa kata Amr bin Ud? Bukankah agamamu menjanjikan surga mati syahid? Mana bidadari-bidadari yang katanya akan menunggu kamu dalam surga? Kenapa kamu malah ditantang duel? Pengen syahid kok pada ketakutan? Kemudian apa kata Rasulullah? Wahai Ali, ini saatnya engkau maju berduel dengan Amr bin Ud. Keluar Amr bin Ud ditanya, kamu ini siapa? Saya Ali bin Abi Thalib. Kata Amr bin Ud, saya kenal orang tuamu ini sahabat saya dari kecil. Kamu mundur deh, gak ada apa-apanya dengan saya. Didelekin Ali karamallahu wajhah. Karena Ali ini masih kecil, masih muda. Pengalamannya dalam memainkan pedang belum banyak di saat itu. Tapi Ali mengatakan, wahai Amr bin Ud, saya kenal siapa engkau. Engkau pernah berkata, seandainya ada seorang muslim menawarkan dua kepadaku, maka aku akan pilih satu di antara dua pilihan itu. Apa pilihan itu? Satu, wahai Amr bin Ud, aku tawarkan Islam kepadamu. Bersyahadatlah di hadapanku dan di hadapan Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak mau, saya menantang engkau untuk duel. Amr bin Ud itu dikatakan dalam riwayat, dia menghunus pedangnya. Dikenal pedang Amr bin Ud ini tajam pedangnya. Dicabut pedangnya, ditebaskan di leher budak termahalnya. Karena saking marahnya dipanas-panasin sama Ali karamallahu wajhah. Dan kata ulama-ulama muhaddisin yang lain mengatakan, ini menjadi sesuatu hal yang hina untuk Amr bin Ud. Kenapa? Ali datang nantangin dia, pengen duel bersamanya dengan berjalan kaki. Sementara Amr bin Ud ini naik kendaraan kuda yang mahal, yang cepat. Ini nggak sebanding. Kita duel sama orang, dia pakai samurai, kita tangan kosong. Buang samurainya, duel pakai tangan kosong. Nah, Amr bin Ud ini pun melakukan hal yang sama. Dipotong kudanya, ditepas lehernya, kemudian dia duel dengan Ali karamallahu wajhah. Sahabat-sahabat mengatakan, duelnya Amr bin Ud ini dengan Ali karamallahu wajhah sangat luar biasa. Itu pasir-pasir itu berterbangan, sampai-sampai nggak kelihatan apa yang dilakukan oleh Ali dan apa yang dilakukan oleh Amr bin Ud. Lama dia berduel di saat itu. Dan kelihatan oleh para sahabat, Amr bin Ud ini tiba-tiba dia loncat ke udara. Dia memegang dengan dua tangannya pedangnya yang tajam tadi, kemudian ditebaskan di atas kepalanya Ali karamallahu wajhah. Dan Ali karamallahu wajhah di saat itu dia membawa perisai yang bagus, yang tebal, dia letakkan di atas kepalanya sampai perisai yang tebal, yang mahal, yang tidak pernah lecet sedikit pun selamanya. Tapi ternyata di saat itu belah dua perisainya Ali karamallahu wajhah. Tapi enggak mengenai pedangnya ke tubuhnya Ali. Tapi yang menjadi keuntungan bagi Ali di saat itu, seorang panglima perang, seorang algojo yang tidak pernah terkalahkan, dengan pedangnya yang tajam, begitu perisainya Ali terbelah dua, ternyata pedang Amr bin Ud ini pun nempel nancep di perisainya Ali karamallahu wajhah, sehingga pedangnya nggak bisa dicabut. Kemudian Ali kembali menebas Amr bin Ud ini dari selangkangannya sampai ke atas, itu terbelah dua badan. Sahabat-sahabat tahu ada yang wafat, tapi dia nggak tahu Amr bin Ud apakah Ali karamallahu wajhah, karena pasir ini masih berterbangan di atas. Kemudian barulah ada suara yang muncul, suara takbir Allahu Akbar. Maka di saat itu para sahabat tahu suara takbir ini muncul dari lisan Ali karamallahu wajhah. Maka duel tersebut dimenangkan oleh Ali. Amr bin Ud ini kaya raya. Dalam peperangan itu dia membawa pakaian perang yang lengkap, yang mahal, terbuat dari logam. Pedangnya pun bagus. Mati seharusnya itu harta diambil sama Ali karamallahu wajhah, ghanimah. Apa kata sahabat? Wahai Ali, itu harta hakmu. Kau ambil, kau bisa pergunakan lagi di jalan Allah.
Apa kata Ali? Saya melihat auratnya Amr bin Sa'd, saya pengen merebas tubuhnya. Aku jijik melihat tubuhnya. Aku tidak butuh itu semua. Aku hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu Ali itu. Itu salah satunya Ali, contoh dia berjihad di jalan Allah, mengorbankan jiwanya benar-benar untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ada ormas-ormas Islam mau memperjuangkan Islam, belum tentu murni karena Islam, mungkin juga cari-cari jabatan. Kalau ada Islam pengen melengsarkan rezim di saat ini, belum tentu hatinya murni pengen menegakkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja dia berpikir kalau Islam berjaya, ini kita juga bakal jaya. Tapi mudah-mudahan Islam ini pun akan berjaya di negara-negara seperti di Indonesia ini. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Haris Saqafi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu, kemudian dia saling menghunus pedangnya, dia saling mencabut pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama semuanya masuk neraka. Jadi bapak ketemu sama saudara muslim, orang Sumatera dicabut-cabut badik. Nah, fal qatil wal maqtul finnar, yang dibunuh maupun yang dibunuh sama-sama tuh dua-duanya masuk neraka semua. Qultu bertanya, ya Rasulullah, kepada Rasulullah, ada qatil fama balu maqtul. Kalau yang dibunuh, yang membunuh masuk neraka pantas, karena dia udah membunuh. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Rugi dua kali. Udah dibunuh masuk neraka lagi. Kalau yang satu masih mending, udah membunuh tapi gak masuk neraka. Masuk neraka cuma udah membunuh. Kalau dia yang dibunuh, udah dibunuh masuk neraka, rugi dua kali. Ini gak adil ya Rasulullah. Kemudian qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, muttafaq alaih. Apa kata Rasulullah? Sebetulnya yang dibunuh itu juga pengen ngebunuh. Iya. Cuma keduluan dibunuh. Ini ada duel. Iya. Udah duel cabut-cabut samurai, cabut-cabut pedang. Udah duel sama-sama pengen ngebunuh. Fal qatil wal maqtul finnar, mau dibunuh, mau yang ngebunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Sudah saling niat pengen ngebunuh. Maka luruskan niat kita, perbaiki niat kita. Lakukan apapun semuanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Insyaallah. Pentingnya niat, masih dalam bab niat kita. Ini saja untuk malam hari ini, masyaallah. Ya. Udah agak sehatan di malam ini. Kalau kemarin tuh masyaallah. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak keturunan kita dijadikan yang saleh dan salehah. Kita semua diberikan kemudahan dalam segala urusan. Doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi madinah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من حسن المسلمين، واجعل بلدتنا هذا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء خيرنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ارفعنا الغلا والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشيوخ المختلفة والشدائد والمحال ما ظهر منها وما بطن
من بلدنا هذا ونسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحان ربي هذا من فضل ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi tausiah yang telah disampaikan oleh kita, kita memahaminya dan untuk perjalanan